Qala berkata siapa Zaid, yakni Zaid itu bertanya kepada Nabi, fadhallatul ghanam, maka bagaimana dengan dhallatul ghanam? Istilahnya di sini ada dua, ada luqata, ada dhallah. Luqata itu digunakan untuk barang temuan selain hayawan. Kalau barang temuan itu berupa hayawan disebut dhallah. Bagaimana dengan dhallatul ghanam, barang temuan yang berupa kambing? Faqala maka menjawab siapa Nabi, hiya laka auli akhika auli dzibbi. Hiya adapun dhallatul ghanam adalah laka imma menjadi milikmu, auli akhika atau menjadi milik saudaramu, auli dzibbi atau menjadi miliknya serigala, menjadi makanannya serigala. Kemungkinannya kalau barang temuan itu berupa kambing, imma itu kamu ambil menjadi milikmu dengan konsekuensi harus bertanggung jawab, atau diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, ya menjadi makanannya serigala, makanannya binatang-binatang buas. Artinya kalau hayawan juga sama dengan kalau bukan hayawan. Artinya bisa dinyatakan menjadi miliknya ketika sudah sampai 1 tahun, ketika sebelumnya sudah ditahrifkan. Qala berkata siapa Zaid, bertanya lagi, fadhallatul ibili, bagaimana dengan barang temuan yang berupa unta? Qala menjawab siapa Nabi, malaka walaha, apa hubungannya kamu dengan barang temuan yang berupa unta itu? Ma'aha siqauha wa hidauha, ialah bersama barang temuan yang berupa unta. Siqauha adapun minumannya. Siqauha maksudnya ini perlu tempat menyimpan minuman. Unta itu memang unik, bisa menyimpan makanan di dalam perutnya, bisa menyimpan minuman. Di sini diistilahkan dengan siqau. Ialah bersama dhallatul ibil, adapun siqau air minumnya, perlu tempat menyimpan minuman. Wa hidauha dan sandalnya, artinya tapak kakinya. Tapak kakinya. Taridul ma'a, ia datang ke air untuk minum. Wa ta'kulu syajarah, dan ia bisa makan pepohonan. Hatta yalqaha rabbuha, sehingga bertemu, menemukan kepada dhallatul ibil itu rabbuha, siapa pemiliknya. Siapa pemiliknya? Muttafaqun. Artinya barang temuan yang berupa hayawan juga sama dengan barang temuan yang bukan selain hayawan. Artinya kewajibannya sama, ditakrifkan selama 1 tahun. Setelah ternyata orangnya tidak datang, bisa dinyatakan sebagai miliknya dengan syarat harus bertanggung jawab, terkecuali unta. Unta dan hayawan-hayawan lain yang bisa mempertahankan diri dari binatang buas.
Wa anhu radhiyallahu anhu, wa anhu dan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Zaid? Qala Rasulullah barang siapa, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man awa dhalatan fahuwa dhalun ma lam yu'arrifha. Man awa dhalatan barang siapa memungut barang yang hilang, fahuwa dhalun maka ada man dhalun adalah orang yang sesat. Ma lam yu'arrifha selama ia tidak mentakrifkan akan dhalal itu. Barang siapa memungut barang hilang miliknya orang, lalu dia tidak mentakrifkan, tidak melaksanakan kewajiban yakni mentakrifkan, mengumumkan, maka orang itu disebut sebagai orang sesat. Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih baik bagi orang yang menemukan sesuatu, apakah lebih baik dipungut ataukah lebih baik dibiarkan. Sebagian ulama mengatakan tergantung kondisinya dia. Kalau dia itu percaya diri, percaya terhadap dirinya bahwa tidak akan khianat, akan melaksanakan kewajiban sebagai pemungut, lebih baik memungutnya. Tetapi kalau orang itu ragu, jangan-jangan saya nanti tak dapat melaksanakan kewajiban atau berkhianat, lebih baik tak memungutnya, dibiarkan saja. Wa an Iyad bin Himar dan dari Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, qala berkata siapa Iyad, qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada luqatan falyushhid zawal adli. Barang siapa menemukan luqatah kemudian dia memungutnya, falyushhid maka hendaklah dia mempersaksikan zawai adlin kepada dua orang yang adil. Wal yahfaz dan hendaklah dia memperhatikan ifadaha akan wadahnya di kokoh, wa wikaaha dan talinya di kokoh. Sumalayatum kemudian janganlah dia menyembunyikan identitas atau sifat-sifat daripada kokoh itu. Wala yughayyib dan jangan menyembunyikan sebagian daripada kokoh itu. Fa in jaa rabbuha, jikalau datang siapa pemiliknya kokoh, fahuwa maka adapun pemiliknya ahadku adalah yang berhak biha dengan kokoh itu. Kalau orangnya datang, ya dia yang berhak. Wa illa jikalau tidak, jikalau pemiliknya tidak datang, fahuwa ma'lullahi maka itu adalah menjadi hartanya Allah. Menjadi hartanya Allah, yu'tihi man yasha'u
dari Hizam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu qala berkata siapa Hizam qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala la yahillu dunajin minas tibain walal imarul ahliyu wal luqatatu mimma limu'ahadin illa an yastawliya anha. Ala ingatlah la yahillu tidak halal dunadin apa hayawan yang punya taring miasibani dari binatang-binatang buas walal himarul ahliyu dan tidak halal pula apa himar ahli keledai piaraan bukan keledai hutan walan luqatatu dan tidak halal apa dipotong mimma limu'ahadin dari harta miliknya kafir mu'ahad illa an yastawliya anha terkecuali sudah tidak merasa tidak membutuhkan siapa mu'ahad anha kepada luqatatu itu. Hadis ini menyangkut dua hal. Yang pertama tentang persoalan makan hayawan. Yang kedua soal persoalan luqatah. Separuh yang pertama hadis ini mengatakan bahwa tidak halal hukumnya memakan daging hayawan yang punya taring dari kalangan binatang-binatang buas. Binatang buas ada dua macam, ada yang punya taring, ada yang tidak punya taring. Binatang buas yang punya taring itulah yang tidak halal dimakan. Kalau dari jenis burung yang tidak halal, ada yang punya adalah yang punya gigi yang bisa merobek-robek daging. Yang kedua yang diharamkan berdasarkan hadis ini adalah himar ahli, artinya keledai yang sudah jinak, bukan keledai hutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan luqatah yang diyakini atau diduga kuat miliknya kafir mu'ahad. Ada istilah kafir mu'ahad, ada istilah kafir dhimmi. Kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang dijamin hartanya dan darahnya karena telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Jadi kafir mu'ahad adalah orang kafir yang sedang terikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Hartanya dan darahnya wajib dilindungi. Kalau seseorang menemukan luqatah yang diyakini atau diduga kuat itu miliknya kafir mu'ahad, maka hukumnya tidak sama dengan kalau seseorang menemukan barang miliknya orang kafir harbi. Kalau miliknya orang kafir harbi bisa dimiliki. Tetapi kalau itu miliknya kafir mu'ahad, sama dengan menemukan miliknya orang Islam. Artinya tidak halal langsung dimiliki, melainkan harus ditaksirkan sebagaimana luqatahnya orang Islam. Terkecuali orang itu sudah tidak mau terhadap barang itu, dinyatakan tidak mau, atau dianggap terlalu kecil seperti sebiji kurma, tak perlu ditaksirkan.
dari satu sisi bisa mendapatkan bagian tertentu, di sisi yang lain dia bisa mendapatkan asabah. Bagian-bagian tertentu itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Ada separuh, ada separuhnya separuh, separuhnya separuh itu seperempat. Ada separuh, ada separuhnya separuh, separuhnya separuh seperempat. Ada separuh separuhnya, ada separuhnya separuhnya, ada separuhnya separuhnya separuh itu seperdelapan. Separuhnya separuhnya separuh itu seperdelapan. Seperdelapan. Ada 2/3. Ada 2/3. Ada separuhnya 2/3. Separuhnya 2/3 itu sepertiga. Separuhnya 2/3 itu sepertiga. Ada separuhnya 2/3 itu 1/6. Separuhnya 2/3. Kalau 6 2/3-nya itu kan 4. Separuhnya